Hai, perkenalkan nama saya Geraldi Laleno dari kelas 8C dengan NIM 17031-088. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi yang menjadi bagian dari tugas dalam mata kuliah analisis teknik dan biaya. Saya mulai dari efisiensi. Efisiensi didefinisikan sebagai efektivitas yang menghasilkan peminimalisasian waktu, tenaga, dan keterampilan yang terbuang. Definisi ini menurut Timothy Scott Archer pada tahun 2010. Dalam sudut pandang perusahaan, dikenal 3 macam definisi efisiensi, yaitu 1. Technical efisiensi, 2. Allocative efisiensi, 3. Economic efisiensi. 1. Technical efisiensi. Technical efisiensi yang merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mencapai level output yang maksimal dengan menggunakan tingkat input tertentu. Efisiensi ini mengukur proses produksi dalam menghasilkan jumlah output tertentu dengan menggunakan input seminimal mungkin. Dengan kata lain, suatu proses produksi dikatakan efisien secara teknis apabila output dari suatu barang tidak dapat lagi ditingkatkan tanpa mengurangi output dari barang lain. Yang kedua, allocative efisiensi. Allocative efisiensi merefleksikan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan inputnya dengan struktur harga dan teknologinya. Terminologi efisiensi Pareto sering disamakan dengan efisiensi alokatif untuk menghormati ekonom Italia Vilfredo Pareto yang mengembangkan konsep efisiensi in exchange. Efisiensi Pareto mengatakan bahwa input produksi digunakan secara efisien apabila input tersebut tidak lagi digunakan untuk meningkatkan suatu usaha tanpa menyebabkan setidak-tidaknya keadaan yang lain menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, apabila input dialokasikan untuk memproduksi output yang tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan konsumen, hal ini berarti input tersebut tidak digunakan secara efisien. Yang ketiga, economic efisiensi, yaitu kombinasi efisiensi teknikal dengan efisiensi alokatif. Efisiensi ekonomis secara implisit merupakan konsep last cost production. Untuk tingkat output tertentu, suatu perusahaan produksinya dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan tersebut menggunakan biaya di mana biaya per unit dari output adalah yang paling minimal. Dengan kata lain, untuk tingkat output tertentu, proses produksi dikatakan efisien secara ekonomi jika tidak ada proses lainnya yang dapat digunakan untuk memproduksi tingkat output tersebut pada biaya per unit yang paling kecil. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu efektivitas. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, atau dalam bahasa Inggrisnya spending wisely. Optimalisasi. Optimalisasi yang berasal dari kata optimal adalah suatu nilai yang terbesar ataupun terkecil akibat adanya hubungan yang tidak linear antara dua variabel yang berpengaruh. Contohnya hampir dalam semua sistem selalu linear sehingga akan menghasilkan kondisi optimal. Kondisi yang optimal ini selalu menjadi tujuan diperbaikinya sistem produksi secara terus-menerus dengan berbagai variabel tinjauan. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu. Sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu optimalisasi. Demikian penjelasan materi dari saya, semoga mudah dipahami, dan apabila ada kesalahan kata-kata dan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf dan sampai jumpa.